Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita lanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufik ya. Kita kemarin sudah membahas muqaddimah ya. Kita masuk ya. Amin. Waalaikumsalam. Kita sambil nyantai-nyantai, kita ngaji, kita Sulamut Taufik. Yaitu tangga pertolongan ila mahabbatillah ala tahqiqi, untuk mencintai cintanya Allah dengan sesungguhnya. Sama-sama belajar ya, mengingatkan tawasul. Al-Musannif rahimahullah faslun. Ini suatu pasal yajib ala fatil mukallafina, wajib atas semua orang-orang yang mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani hukum syara, itu mukallaf ya. Mukallaf itu orang yang dibebani hukum syara. Islam, balik, berakal, itu mukallaf. Ada pembebanan, ada taklif, makanya ada hukum taklifi. Nanti itu ada pembahasan di kitab usul fiqh ya. Jadi orang itu Islam, orang kemudian dia balik, sudah mimpi, atau perempuan itu ditandai dengan sudah haid, berakal, tidak gila, maka ini sudah mukallaf ya. Ada taklif, ada pembebanan, dia harus sholat. Jadi orang mukallaf itu harus sholat, harus puasa, harus zakat. Itu kewajiban, ada taklifi, pembebanan. Maka yajibu ala kafatil muslimina, yajibu ala kafatil mukallafina, wajib atas seluruh orang-orang yang mukallaf ad-dukhulu fi dinil islami, masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana dia? Dia orang mukallaf itu kalau sudah Islam, balik, berakal, di situ dia menyaksikan ya, bersyahadat bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan dia harus menetapkan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Wasubutu fihi, tetap mulazamah
Alad dawami, ya, selama-lamanya, ya. Tetap pada agama Islam itu selama-lamanya. Wasubutu fihi alad dawami, dan tetap fihil Islam alad dawami, selama-lamanya. Jadi kalau dia sudah masuk ke agama Islam, ya selama-lamanya diam di situ. Itu yang disebut dengan wasubutu fihi ala dawami, tetap, ya, mulazamah selama-lamanya di dalam Islam. Ai bila inqita'in, jangan sampai terputus. Dal mauti alal islami, sampai kematian tetap di atas agama Islam. Karena Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, tamamun ni'mati al-mautu 'alal islami. Kesempurnaan nikmat itu adalah mati dalam agama Islam. Jadi maksudnya di sini jangan cepat-cepat berpindah agama, ya, tetap atas dia di dalam keyakinannya. Tamamun ni'mati al-mautu 'alal Islam. Sempurnanya nikmat itu dia tetap di dalam agama Islam. Ini bagi orang yang mukallaf. Mukallaf tadi Islam, balik, berakal. Nah, bukan berarti kita mengganggu agama lain, ya. Ya, agama lain ya tetap di atas keyakinannya. Orang mukallaf tadi, yang disebut dengan mukallaf itu adalah orang yang Islam, balik, dan berakal. Itu sudah ada taklif, ada pembebanan syariat. Ya harus dia tetap atas agama itu, agama Islam. Memang nikmat itu banyak, ya. Nikmat itu bisa berupa kesehatan, rezeki, dan nikmat terbesar itu adalah nikmat tetap di agama Islam, ya. Nikmat bersama keluarga itu nikmat. Jadi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, tamamun ni'mah al-mautu 'alal Islam. Kesempurnaannya nikmat itu kematian di dalam agama Islam. Bahkan Rasulullah pernah menggambarkan, ni'matani maghmunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan sempat. Kita sehat tapi nggak punya sempat, nggak bisa. Punya sempat tapi tidak sehat, tapi dia sakit, nggak bisa. Kayaknya nikmat sehat dan sempat, ya. Waltizamu ma lazima alaihi min al-ahkami fama yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan. Dan kemudian iltizam, waltizamu, dan menerima, ya, ma sesuatu lazima yang telah ditetapkan oleh Allah alaihi atasna, atas orang itu, alaihi man, minal ahkami, dari hukum-hukum,
Fama yajibu ilmuhu, apa yang wajib diketahuinya, wa i'tiqaduhu, dan meyakininya mutlakon, secara mutlak. Jadi orang-orang mukallaf itu alaihi mukallaf. Jadi waltizamu, dan menerima malazima, apa yang telah ditetapkan oleh Allah alaihi, atas orang yang mukallaf itu, minal ahkam, dari seluruh hukum-hukum, seluruh ketentuan-ketentuan. Fama yajibu ilmuhu, apa yang wajib diketahui, wa ilmuhu wa i'tiqaduhu, dan apa yang wajib diyakini dengan hati, bil qalbi mutlaqan, secara mutlak, baik itu di sholat dan di selain sholat. Jadi orang-orang mukallaf itu menerima apa yang telah ditetapkan atas dia dari seluruh hukum-hukum yang ada. Seperti hukum itu ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum mubah, ada hukum makruh, ada hukum haram. Ini harus menerima orang-orang mukallaf itu. Ya, menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah atasnya, atas orang mukallaf, minal ahkami, dari seluruh hukum-hukum. Hukum wajib, ya, seperti sholat kan wajib, maka wajib diterima. Alaihi ala kafatil mukallafin, ini wajib diterima seluruh hukum-hukum. Wajib, ya wajib itu sholat, puasa, zakat, berhaji bagi orang yang mampu, ini wajib. Zakat, ya, zakat, misalnya zakat padi, wa'atu haqqahu yauma hasad, diberikanlah hak kepada mereka di saat memanen. Jadi kalau sudah selesai panen maka keluarkan zakat, ya. Itu wajib. Orang yang usaha di pasar jualan, haul, wajib dia keluarkan zakat 0,5%. Apalagi yang ini zakat, ya, bicara zakat. Perhiasan emas. Tapi perhiasan emas itu bukan yang dipakai, perhiasan emas yang disimpan. Begitu 1 tahun wajib keluar zakatnya 2,5%. Berarti dia usaha menyimpan emas dengan minimal jumlah 85 gram emas, itu wajib. Tetapi kalau emas itu digunakan, dipakai, itu tidak wajib keluar zakat. Itu namanya perhiasan, bukan disimpan. Yang wajib dikeluarkan zakat itu emas yang disimpan khusus, itu 1 tahun dan lebih dari 85 gram, maka wajib dia dikeluarkan zakatnya. Kambing, sapi, tetapi kambing dan sapi itu bukan kambing yang ada kandangnya. Kambing atau sapi, onta yang dilepas, digembalakan, itu yang wajib zakat. Ada nanti ketentuan jumlahnya.
Seperti itu. Ini wajib. Wajib menerima. Seperti haji. Orang mau berangkat, ada kemampuan, kemudian tidak mau berhaji, itu berdosa. Makanya waltizamu ma sabata alaihi minal ahkami fama yajibu ilmuhu, apa yang wajib diketahuinya, ma'rifatuhu, ya, seluruh hukum-hukum itu wajib diterima. Sunnah, ya sunnah, perkara sunnah ini kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya seperti apa? Seperti bersiwak. Kalau tidak bersiwak tidak apa-apa. Apalagi sunnah. Berkumur-kumur dalam sholat itu sunnah. Sunnah dalam wudu. Membasuh hidung. Misalnya dia mau basuh yang wajib aja, muka, tangan, rambut, kaki, cukup. Cuman kan sunnah ini yang melengkapi, menutupi kekurangan. Ya. Kan kemarin saya bahas, kalau kita menjalankan sunnah baginda Rasul, maka pendengaran kita, tangan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki kita akan dijaga oleh Allah. Dia tidak melakukan kecuali dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Banyak sekali sunnah. Puasa Senin dan Kamis, puasa Daud, itu sunnah. Tetapi jangan sampai perkara sunnah ini menjadikan kita sakit. Misalnya puasa yang terus menerus dawang, tapi dia menjadi kurus, kerempeng, nggak mau bekerja, nggak mau cari nafkah. Nah, itu juga menyiksa diri. Jangan sampai perkara sunnah itu menyiksa kita. Ya kalau mampu puasa ya Senin Kamis. Misalnya besok puasa Arafah tanggal 9. Ya dosa kita tahun itu, ya dosa sebelumnya dan setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya itu diampuni oleh Allah. Itu kalau kita puasa pada tanggal 9 Zulhijjah, ya puasa Arafah. Wal makruhu, ini wajib kita iltizam, menerima hukum-hukum Allah seperti makruh. Memang hukumnya makruh, jangan kita ingkari. Oh ini enggak, siapa bilang wajib, siapa bilang sunnah? Tetap ya, sholat itu hukumnya wajib, puasa itu hukumnya wajib. Kita imani, ya terima saja. Masalah mampu mengerjakan itu ya kadang-kadang kadar kemampuan orang itu kan berbeda-beda. Tapi menerima dan menjalankan itu wajib. Sunnah misalnya, ini wajib kita menerima. Ini yang sunnah. Wal mubahu, dan boleh. Apa yang perkara mubah ya? Tidur itu hukumnya mubah. Wal makruhu, dan makruh. Merokok misalnya. Saya perokok berat sampai 2 bungkus, 3 bungkus per hari. Memang hukum mengatakan makruh, ya dibenci, ya kita terima itu. Memang ketentuannya seperti itu. Kan nanti setelah merokok kan sikat gigi kan begitu. Sama dengan bawang. Makan bawang itu hukumnya makruh, tapi kan setelah kita makan bawang kita sikatan gigi kan selesai masalah. Mau sholat
makan bawang. Hanya sebelum habis makan bawang, setelah itu kita sikat gigi baru sholat. Habis merokok, sikat gigi, sholat. Kan ada cara mengatasinya. Tetapi cara kita, orang-orang yang sudah dibebani hukum syara ini, ya menerima ketentuan Allah ya seperti itu. Makruh itu. Jangan kita ingkari gitu. Jadi wal tizamu ma sabata alaihi minal ahkami fama yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan. Ini hukum-hukum. Jadi menerima ya apa yang ditetapkan oleh Allah kepada orang mukallaf, alaihi mukallaf, ala jami'il ala kafatil mukallafin minal ahkami, dari hukum-hukum Allah itu. Apalagi makruhnya. Banyak lagi ya, di dalam sholat juga ada. Wal haramu, dan haram. Nah, hukum haram itu ada. Hukum haram, mencuri, ya hukum haram. Menzalimi, hukumnya haram. Ya jangan lakukan. Terima semua. Itu adalah hukum. Apalagi haram. Hukum haram. Berjudi, mabuk, minum khamar, hukumnya haram. Ada ketentuannya dalam Al-Quran. Tetapi Nabi itu tidak langsung mengharamkan sesuatu, ada namanya tahapan dakwah. Dalam Al-Quran, ayat pertama kali apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamar dan judi, minuman keras, minuman yang memabukkan, dan judi. Apa jawabnya? Qul, katakan ya Muhammad, fihima yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun. Katakan pada judi dan khamar itu, minuman yang memabukkan itu, ismun kabirun, dosa yang besar, wa manafi'u linnasi, dan ada manfaatnya. Ada manfaatnya bagi manusia. Ya kan? Apa manfaatnya bagi manusia kalau minum minuman yang beralkohol, yang memabukkan? Itu kan memang tubuhnya segar ya, bagus, sehat. Berjudi ada manfaatnya, senang begitu, dapat untung. Tapi kalau rugi ya buntung. Qul fihima ismun kabirun. Qul fihima ismun kabirun. Ada mudarat. Qul fihima ismun kabirun. Katakan ya Muhammad pada keduanya itu, pada khamar yang memabukkan dan judi itu, ismun kabirun, bukan dosa yang besar ya. Jangan diartikan dosa yang besar. Qul fihima ismun kabirun, itu ismun kabirun di sini. Katakan pada judi dan khamar itu ismun kabirun. Ismun kabirun itu diartikan sebagai mudarat ya, mudarat yang besar. Qul fihima ismun kabirun wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dan kemudaratannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Bukan dosa ya, bukan diartikan dosa.
Qul fihima, katakan ya Muhammad, pada judi dan khamar itu ismun kabirun, mudarat yang besar, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Itu ya masalah judi. Jadi Nabi tidak langsung mengatakan haram, tidak. Ini ada loh manfaatnya judi itu. Ada loh manfaatnya minuman beralkohol sehat, bugar. Tetapi judi ya dan minuman khamar beralkohol itu lebih besar mudaratnya dari manfaatnya. Jadi itu tahapan pertama Rasulullah ketika ditanya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang khamar dan judi, katakan ya Muhammad, di dalamnya ada mudarat yang besar dan ada juga manfaatnya bagi manusia, dan mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Nah, kemudian tahap berikutnya apa? Tahap ayat kedua berikutnya. Apa yang kemarin waktu tahsin itu, mana Herfan? Mana Herfan? Oh. Awal ayat kemarin waktu tahsin itu. Ayat yang kedua waktu tahsin, apa awal ayatnya? Apa awal ayatnya waktu tahsin? Wa in kuntum maradha, sebelum itu awal ahadum minkum, tentang khamar itu. Bukan, itu ayat ketiga tuh. Tahapan yang kedua, pengharaman itu. Apa awal ayatnya? Siapa yang tahu ini, yang hafiz ini? Subhanallah. Tahapan yang kedua, apa Pan? Ayo para penghafal, apa yang kemarin tahsin Nabi itu? Wa in kuntum maradha, itu di tengahnya, aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti fatayammamu sa'idan thayyiban, itu. Tahapan yang kedua. Siapa ikut tahsin kemarin? Apa ayatnya? Waktu tahsin? Apa Pan? Hah? Apa Pan? Mana Harpan? Mana dia? Ah, sini. Awalnya aja. Akan deh, begitu Harpan. Ini karena kita di pondok ya banyak suara. Ada yang sedang makan, ini walungnya ya. Putri. Baik, itu ya tahapan. Awal ayatnya aja, awal ayatnya itu. Baik, itu kita lewati. Ada tahapan.
kalau tidak salah. Wala taqrabus sholata, itu wala taqrabus sholat ya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya kan? Wala junuban illa abiri sabilin. Ya kan? Kan begitu. Wala junuban illa abiri sabilin. Terus hatta paham. Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jahadu minkum minal ghaiti. Kan begitu. Jadi tahapan pengharaman yang kedua, tahapan sebelum haram itu Nabi itu menempuh jalur yang kedua. Ayat Quran, Allah mengingatkan melalui ayat Quran. Allah itu mempunyai tahapan. Tahapan pertama, kedua, tidak langsung haram. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata. Wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata. Jangan kalian mendekati sholat. Wa antum sukara. Dan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Jadi orang jahilah itu senang mabuk. Suruh dulu aja Abi masih ngaji. Jadi orang-orang yang mabuk itu disuruh, jadi kalau mau sholat udah selesai mabuk aja dulu, jangan mabuk. Nanti kalau udah selesai mabuk baru sholat, gitu ya. Jadi yang pertama itu memang khamar dan judi itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Yang kedua, tahapan yang kedua, jadi kalau masih mabuk, sampai kalian ingat hatta ta'lamu ma taqulun. Kalau sudah ingat, wudu, sholat, begitu. Kemudian tahapan yang ketiga, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, mengundi nasib, wal azlam rizqum min amali syaitan. Itu adalah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan syaitan. Nah itu tapi tahapannya pemahaman dulu yang diberikan kepada mereka. Jadi intinya hari ini kita butuh pendekatan, pemahaman. Kenapa anak-anak nakal? Ya mungkin butuh pemahaman, ya, butuh kedekatan, ya, butuh pendekatan. Suruh jangan teriak-teriak. Siapa teriak-teriak? Awan. Suruh jalan sana ke pondok. Suruh jalan ke pondok. Kalau udah habis selesai makan, suruh jalan. Itu yang tadi teriak. Mau semester kan? Mau semester ya, suruh jalan, suruh mandi siap-siap. Suruh jalan. Baik. Jadi tahapan itulah yang dibutuhkan. Ya. Ada tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam pendidikan ke anak, ya kasih tahu pendekatan. Jangan sampai anak sudah terjerumus baru kita ingat begitu, ya. Jadi ini loh bahayanya kalau berjudi, ini loh bahayanya kalau minum. Deketi. Contoh-contohnya seperti ini, banyak yang sakit, banyak yang melarat misalnya karena judi kan. Jadi pemahaman. Step, ada fase tahapan. Baik ya. Jadi iltizam, ya, menerima hukum-hukum apa yang wajib diketahui, apa yang wajib diyakini, ya, secara mutlak di sholat dan di luar sholat.
wan nutqu bihi fil hali in kana kafir, dan mengucapkan dengan lisan, ya, bil lisan, ketika itu, waktu itu, jika dia kafir asli atau murtaddan. Ya, kafir asli itu yang memang asli dia dari sejak lahir dia di luar Islam. Kalau murtad itu sudah Islam keluar masuk Islam, ya Islam, dia non Muslim masuk ke Islam kemudian keluar dari Islam, itu murtad. Dan mengucapkan dengan lisan, wan nutqu bihi ay bil lisan fil hali ay fi dzalikal waqt, pada fi hadzal waqti, pada waktu itu, in kana kafiron, jika ia dalam keadaan kafir atau luar Islam. Kalau dia ingin, ya, masuk, ya ucapkan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasul. Wa illa fa fis sholati, dan kecuali pada salat, wa illa bing angkana musliman, jika dia adalah seorang muslim. Wa fis sholati, dan pada salat, asyahadatani, dua syahadat. Dalam sholat itu ada dua syahadat. Ucapan apa? Wa huma asyhadu an la ilaha illallah, dan kedua syahadat itu adalah aku bersaksi Allah ilaha, asyhadu, aku bersaksi Allah, bahwa tiada ilaha Tuhan illallah kecuali Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan, sesungguhnya Muhammad Rasulullah, adalah utusan Allah. Wa ma'na asyhadu, dan makna asyhadu alla ilaha illallah, makna asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, anta alama, bahwa engkau mengetahui, wa ta'taqida, engkau meyakini, wa tu'mina, dan engkau mempercayai, wa tusaddiqa, dan engkau membenarkan, alla ma'buda, bahwa tiada yang disembah dihakin dengan sebenarnya, fil wujudi, dalam wujud, dalam ada, illallah, kecuali Allah, illallahu, kecuali Allah. Ya, jadi tidak ada yang berhak disembah dengan sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sembahan yang lain, ya setan, ya, menyembah selain Allah, ya, jangan. Jadi sesembahan itu adalah sembahan kepada Allah. Al-Wahidu, yang esa. Allah itu esa. Ya, Allah itu tunggal. Allah itu tunggal. Tunggal artinya esa pada zat dan sifatnya. Tunggal pada zat dan sifatnya. Zat Allah ya satu, sifatnya yang rahim, penyayang, itu ya satu. Ya, ya maha penyayang, itu ya Allah. Maha. Kayak sifat-sifat Allah ya kita ikuti, ya, seperti penyayang, menyayangi sesama. Al-Wahid esa, Al-Ahadu tunggal. Ahad.
Al-awwalu, yang pertama, ya. Al-awwal ay alladzi la ibtida'a li wujudihi, tidak ada permulaan pada wujudnya. Itu yang pertama. Jadi tidak ada permulaan. Ya. Ad-daimu, abadi. Al-awwal, al-qadimu, terdahulu. Ya. Terdahulu. Tidak ada permulaan. Dialah Allah yang maha terdahulu. Al-hayyu, yang maha hidup. Al-qayyumu, yang maha berdiri. Alladzi yaqumu bi nafsihi, yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluk dalam penciptaan langit, bumi. Allah itu sendiri. Al-qayyumu, kekal. Allah itu kekal, abadi. Kemudian apa? Al-baqi, artinya juga kekal, ya. Al-baqi. Maksudnya apa al-baqi? La yazulu ba'da fana'il khalqi, tidak hilang, tidak musnah setelah hilangnya makhluk. Itu yang disebut dengan al-baqi. Jadi manusia, jin, hewan, malaikat, semuanya mati. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. La yazulu ba'da fana'il khalqi, tidak akan hilang setelah hancurnya makhluk. Itu maksudnya kekal, al-baqi. Ad-daimu, yang abadi. Allah itu daim. Ay alladzi la tughayyiruhu al-awqat, tidak bisa dirubah dengan waktu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dia abadi. Allah itu apa juga? Al-Khaliqul, yang maha menciptakan, yang menciptakan manusia, yang menciptakan makhluk dari ketiadaannya. Makanya Allah yang menciptakan manusia, jin, bumi, langit, malaikat, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Syaitan juga, surga, neraka, Allah yang ciptakan. Ar-Razzaqu, yang maha apa? Yang maha memberi rizki. Al-Qasimu likulli hayyin ila ayyamuta, yang memberi rezeki kepada orang yang hidup sampai dia mati. Jadi Allah lah yang memberikan rezeki itu, bukan orang tua kita, bukan sahabat kita, bukan bos kita. Hakikatnya yang memberi rezeki adalah Allah, tetapi melalui wasilah makhluk, wasilah bos kita, atasan kita, pimpinan kita, ya, gitu. Jadi Allah yang memberikan itu semua. Allah yang memberikan maskan, malbas, qut, makanan, pakaian, maskan tempat tinggal, malbas pakaian, wal qut, nah, ya, makanan, wa ghairu, semuanya adalah yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-alimu mengetahui segala sesuatu. Jadi apa yang nampak dan tidak nampak Allah ketahui. Ilmu Allah luas. Pengetahuan Allah itu
luas. Al-Qadiru, maha kuasa. Allah itu maha kuasa. Allah maha kuasa. Wallahu, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Jadi kuasa Allah itu luar biasa. Yang kita tidak sangka-sangka tiba-tiba terjadi pada kita. Rizki kita tidak sangka-sangka itu terjadi atas kuasa Allah. Orang yang mau meninggal tiba-tiba hidup kembali. Artinya sudah divonis mau meninggal ya ternyata sehat dia. Itu atas kuasa Allah. Orang ditabrak secara logika orang ini pasti mati karena beban berat. Tetapi karena kuasa Allah, Allah selamatkan, Allah hidupkan. Qadir. Banyak kuasa Allah. Al-fa'alu lima yuridu, dan mengerjakan apa yang al-fa'alu mengerjakan dia bagi sesuatu yuridu yang kehendak. Maksudnya Allah mengerjakan apa yang ia kehendaki. Mau menghancurkan bumi ini, Allah akan bisa lakukan itu. Apa yang ia Allah kehendaki. Wa ma lam yasha ma sya Allahu kana wa man lam yasha lam. Ma sya Allah, sesuatu yang berkehendak oleh Allah kana maka terjadi. Wa man lam yasha lam yakun, dan sesuatu wama dan sesuatu lam yang tidak yasha ia kehendaki, lam yakun tidaklah terjadi. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun. Tapi kalau Allah nggak berkehendak, sekuat apapun orang itu tidak akan bisa, karena kan kita menutup ya kehendak Allah. Kalau itu kehendak Allah terjadi. Ya. Jadi santai aja dalam kehidupan ini. Yang penting kita sudah tuntut berdoa ikhtiar. Yang penting kita sudah ikhtiar ya, tuntut itu tadi berdoa. Tawakal kepada Allah. Masya Allah kana wa man lam yasha lam yakun. Wala haula, dan tiada daya, wala quwata, dan kekuatan, illa billahi, kecuali pertolongan dengan Allah. Tidak ada daya dan kuasa kecuali Allah, kecuali dayanya Allah, pertolongannya Allah. Al-Aliyya, maha tinggi, Al-Azim, yang maha agung. Mausufun, Allah itu disifat bikulli kamalin, dengan kesempurnaan, dengan tiap sempurna, dengan tiap kesempurnaan. Jadi Allah itu disifati dengan sifat yang sempurna. Allah itu sempurna. Al-Hilm, kasih sayang, jud, ya, pemurah,
berkehendak, kudrah, mampu, ilm, mengetahui hayat. Allah itu hidup, sami, maha mendengar, basar, maha melihat. Itulah Allah. Mausufun bikulli kamalin, disifati dengan sifat sempurna. Munazzahun an kulli naqsin, disucikan atau suci an kulli naqsin, dari tiap kekurangan. Allah itu suci, jauh, maksudnya ay mubaid. Munazzahun ay mubaidun, jauh. Allah itu dari sifat apa? Kekurangan. Allah itu tidak tuli. Allah itu tidak buta. Kita yakin aja Allah tidak tuli, tidak buta. Siapapun yang menzalimi kita, Allah tidak tuli, Allah tidak buta. Gitu ya. Allah pasti mendengar. Ketika kita berdoa, kita yakin bahwa Allah itu maha mendengar doa hamba-hambanya. Allah tidak buta. Allah melihat kita. Allah melihat perjuangan kita. Biarkanlah orang lain menutup mata, tetapi Allah selalu membuka mata untuk kita, untuk hamba-hambanya. Yakini itu, ya. Laisa kamislihi syai'un, tiadalah kamislihi. Laisa kamislihi syai'un, tidaklah seperti Allah itu, tiada yang bisa apa? Menyerupai sedikit pun dengan Allah sesuatu. Laisa kamislihi ay Allahi syai'un ay mungkinun, sawa kana mawjudan aw ma'duma, sama ada dia ada atau tidak ada. Maksudnya laisa, tiadalah kamislihi sepertinya syai'un sesuatu, maksudnya tidak ada yang bisa menyerupai Allah dan sesuatu apapun. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang bisa mampu ya menyerupai Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaan ya. Wa huwas sami'u, dan dialah Allah mendengar, lil aswati wazawati bila uzunin, Allah mendengar seluruh suara yang ada di bumi, Allah dengar. Suara angin Allah dengar. Suara orang yang sedang merintih di tengah malam Allah dengar. Di siang hari mereka meminta kepada Allah, Allah dengar. Hati kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma fis sudur, dialah Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Allah dengar. Semua suara, semua rintihan, semua doa didengar oleh Allah. Makanya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepada engkau ya Muhammad, hambaku, apabila bertanya kepada engkau ya Muhammad, ya, hambaku. Jadi jika hamba itu bertanya kepadaku begitu tentang aku, dia bertanya tentang aku, fa inni qarib, katakan
maka sungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'an, apabila kita berdoa. Jadi kalau ada yang bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, katakan, saya ini dekat. Aku akan menerima doa orang yang berdoa. Jadi banyak-banyak berdoa. Al-Basiru, dan Allah Maha melihat. Bila ainin, jadi Allah tidak melihat dengan mata. Kalau Allah disamakan dengan makhluk, berarti Allah itu baru. Allah itu tidak punya mata. Ya. Bagaimana di sini kan disebutkan basir, maha melihat. Allah maha melihat. Ya. Tapi melihatnya bila udunin. Al-basir bila Allah melihat bila ainin, dengan tanpa mata, menggunakan mata, bukan ada mata. Salam ya, salam dari Lombok Barat ya. Nah, kita lagi buka-buka sedikit Sulamut Taufik. Sehat selalu ya. Kita lanjutkan sedikit ya. Allah maha melihat, tapi tidak seperti melihatnya manusia, melihatnya makhluk. Allah mendengar, tapi tidak seperti mendengarnya makhluk, tidak menggunakan telinga. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Jadi Allah punya tangan, maksudnya kuasa. Gitu ya. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Maksudnya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Saya selalu dari Merauke ya, Ustaz ya. Kita lagi ngobrol-ngobrol. Kita lagi ya, kupas Sulamut Taufik ya. Tapi Allah mendengar, mengabulkan. Allah melihat. Fahuwal qadimu wa ma siwahu hadisu, maka dialah Allah al-qadimu, terdahulu. Allah itu terdahulu. Maksudnya la awwala lahu, Allah itu tidak ada permulaannya. Falam yakhluq nafsahu, dan Allah juga tidak menciptakan dirinya. Siapa yang paling pertama? Ya Allah. Wal awwalu wal akhir, yang pertama dan yang terakhir. Lalu siapa lagi di atas Allah? Ya Allah. Allah Ahad, Al-Qadim, terdahulu. Falam yakhluq nafsahu, Allah tidak menciptakan dirinya. Wa ma siwahu hadisun, dan selain Allah adalah hadisun. Wa ma siwahu, dan sesuatu selainnya, selain Allah hadisun, bahru. Maksudnya selain Allah itu adalah hadisun, baru, maujudun ba'da adamin. Hadisun, ada setelah tidak ada, itu namanya hadisun. Ada setelah tidak ada. Manusia dari tidak ada menjadi ada, menjadi tidak ada. Semuanya fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya hancur, binasa, kecuali wajah Allah yang mulia dan maha tinggi dan mulia.
Wa ma siwahu hadisun, dan selain Allah itu adalah bahru. Wa huwal khaliqu, dan dialah Allah yang maha menciptakan. Di jami'il kainat, seluruh alam ini. Wa ma siwahu makhlukun, Allah, dialah Allah yang menciptakan, dan selain Allah adalah makhluk. Khalik adalah pencipta, makhluk yang diciptakan. Makhluk Allah berarti ciptaan Allah maksudnya. Wa kalamuhu qadimun, dan ucapannya Allah terdahulu, tidak ada permulaannya, dan hakikatnya adalah tidak kita ketahui. Kalamuhu, ucapan Allah itu qadim. Kasairi sifatihi, seperti seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal. Sifat ma'ani Allah itu terdahulu, ya, tidak diketahui hakikatnya. Itu sifat Allah itu terdahulu. Li'annahu subhanahu mubayyinun li jami'il makhluqat, karena sungguhnya dia Allah subhanahu yang maha esa, maha suci, mubayyinun berbeda li jami'il makhluqat, bagi seluruh makhluk. Jadi Allah itu beda dengan makhluk-makhluk, jangan disamakan. Ada hal-hal yang kita tidak ketahui kecuali Allah. Beda. Di mana bedanya? Fi dzati, pada zatnya Allah. Zatnya Allah ya berbeda dengan zat manusia. Manusia punya telinga, Allah tidak. Manusia punya kaki, Allah tidak punya kaki. Kalau punya kaki, telinga, mata, berarti Allah sama dengan makhluk. Jadi berbeda, jangan disamakan. Wasifati, dan sifatnya Allah ada terdahulu, kekal, berbeda dengan makhluk. Dia berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyat, dia esa. Qudrat, mampu. Allah punya kehendak, ada iradahnya Allah. Allah mendengar, melihat, tapi penglihatannya beda. Wasifat berbeda, ya, berbeda. Wal af'ali, dan perbuatan-perbuatan Allah berbeda dengan perbuatan manusia. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan yang maha tinggi, amma yaqulu zalimun, dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim, uluwan kabira, yang tinggi dan besar. Apa nih maksudnya? Jadi maha suci Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim. Bahwa Allah itu adalah maha, ya, Allah subhanahu wa ta'ala uluwan, dia ya maha tinggi. Allah itu maha tinggi. Dan Allah juga apa? Maha besar. Maha suci Allah, yang apa yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim tidak apa? Tidak ada yang bisa menyamai ketinggian Allah. Allah adalah uluwan, maha tinggi.
dan Allah Maha Besar. Jadi itu ya, makna asyhadu an la ilaha illallah. Besok kita bahas wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kitab Sulamut Taufik. Sekali lagi kitab yang kecil ini halamannya hanya 87 halaman. Membahas tentang akidah, keyakinan kita kepada Allah, ya, yakini zat dan sifatnya yang disebut dengan iman, ya. Kemudian di kitab ini, di Sulamut Taufik ini membahas tentang fikih yang disebut dengan Islam, ya, tentang hukum-hukum dalam sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, munakahat, dan apa yang disebut dengan adab, akhlak, ya, yang disebut dengan ihsan, ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi apa ya, ihsan itu seperti ini, kamera tersembunyi, kamera pemantau, ihsan. Muraqabah, ada muraqabahnya Allah. Allah mengikuti kita. Anta'budallah ka'annaka tarahu, itu ihsan. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illa takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kamu tidak mampu melihat Allah, sungguhnya Allah melihatmu. Jadi ya semacam CCTV, ya. Kita tidak mampu melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Ada CCTV. Nanti CCTV inilah yang dibuka. Kita berdiri di hadapan Allah, dibuka perjalanan hidup kita. Baik, itu ya. Karena ini sudah jam 7.34, setengah 8. Sudah saatnya memantau para santri yang baru jalan ke madrasah. Sehat selalu dari Merauke, ya, saudaraku. Ya, nanti kita tetap ngaji-ngaji, ya. Boleh konsultasi agama apa. Saya sengaja live supaya kita bisa diskusi, dan rekamannya itu saya nanti bisa bagikan ke para santri sebagai peninggalan kita ketika kita sudah meninggal. Nanti ada jejak kita, ya, ada yang dipedomani oleh para santri. Ya, ini saja kemampuan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri, bagi keluarga saya, dan teman-teman saya yang ada di TikTok, ya. Sahabat TikTok, ya. Begitu, ya. Facebook, ya. YouTube, ya. Ya, begitu. Dan jika ada hal-hal yang salah, keliru dalam saat saya menjelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, ya. Sehat selalu. Kapan ke Lombok, saudaraku, silakan. Nanti kita tunggu, ya. Dan yang sudah memberikan bunga apa tadi, ya, saya ucapkan terima kasih, ya. Sudah memberikan hadiah kepada saya. Semoga menjadi amal jariah, ya. Kalau ada infak, ya, dari teman-teman, ya, untuk pembangunan, untuk anak-anak santri yang sedang menghafal Quran, yang sedang mengaji kitab kuning, memperdalam kitab kuning, dan memperdalam bahasa. Ya, semoga menjadi amal jariah, amal yang terus mengalir, yang menemani kita dan menemani keluarga kita jika dihajatkan untuk keluarga. Terima kasih. Allahumma fiqh lakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.